Halo Sagittarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading energi kamu, asmara di sisa akhir tahun 2023. Tapi ingat ini general, tidak resonate buat kamu semua, ambil saja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif ya. Bijaksanalah dalam menyikapi. Kalau ini resonate energi kamu sendiri, kamu bisa buat personal reading ya, atau konsultasi pribadi. Kontaknya bisa lihat di keterangan profil atau di bawah video ini. Oke, dan kalau suaranya kurang keras atau kekecilan, jangan lupa pakai earphone ya. Dan sekarang kita langsung baca aja karena kartunya di sini udah aku shuffle ya. Jadi bisa langsung kita simak ya. Di sini ada 3 kartu oracle dan juga klarifikasi dari kartu tarotnya ada 5 gitu ya. Di kartu oracle kamu kita punya financial and career. Kemudian di sini ada let go of control issue. Kemudian di sini ada passion. Oke. Dan di bottomnya di sini ada page of swords. Ya. Kemudian di kartu tarotnya Seven of Cups, Knight of Swords, The Magician, Page of Wands dan juga Five of Pentacles ya. Kamu bisa dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn dan juga Cancer, Pisces, Scorpio ya. Jadi semua zodiak ada di sini, oke? Okay? Di sini yang aku lihat mungkin saat ini hubungan kamu dengan pasangan kamu ini situasinya lagi sedang gak jelas gitu ya. Bisa hubungan kalian itu menggantung gitu ya. Ada yang gak ada kejelasan status gitu ya antara kalian masih ada atau udah putus gitu ya. Karena aku lihat ada yang beberapa di sini mungkin tiba-tiba aja kamu ditinggal pergi gitu ya tanpa kata-kata gitu bisa saja ya. Dan saat ini mungkin kamu lagi sedang diam gitu ya, atau memang kamu memang bingung gitu loh. Bingungnya kamu tuh sebenarnya hubungan kamu tuh bagaimana gitu loh dengan dia, seperti itu. Karena aku lihat di sini ada let go of control issue gitu ya. Kayak dan di sini aku lihat di bottomnya kamu ada free yourself gitu ya. Jadi kayak kamu mau lanjut ke depan cari yang lain, tapi posisi kamu kayak masih ada sesuatu gitu ya yang belum selesai dengan pasangan kamu ini gitu loh. Jadi kan kamu sulit gitu, makanya kamu bingung. Tapi kalaupun kamu ingin dengan seseorang ini, sepertinya juga nggak bisa gitu, karena ya itu ya mungkin ada kemarahan di kamu kayak ngerasa kesel juga gitu ya. Ada situasi dimana kamu kayak biarin aja lah kayak gitu loh istilahnya, seperti itu ya. Jadi kayak kamu tuh pokoknya ngerasa seperti ingin mengakhiri saja gitu loh, kayak situasi yang menggantung ini kayak gitu loh istilahnya, karena kamu nggak tahu apa maunya pasangan kamu sebenarnya gitu loh ya. Jadi bisa dibilang posisi kamu saat ini tuh lagi sedang gak ada komunikasi, gak ada kejelasan status gitu, ada yang seperti itu gitu ya. Tapi untuk beberapa mungkin juga ada yang sudah putus ya, ada yang sudah putus karena dengan adanya Page of Swords ini hubungan sudah nggak ada gitu ya. Tapi seseorang ini tuh kayak masih sering stalking kamu gitu ya, kayak dia ingin maju lagi ke kamu gitu ya, karena ada situasi dimana dia merasa kehilangan kamu ya. Awalnya kayak ketika dia ninggalin kamu gitu ya, dia bisa mencari yang lain ya, kayak cari peluang lain gitu. Di sini yang aku lihat dengan adanya Seven of Cups dan juga Magician gitu ya, kayak dia ini orang yang manipulasi gitu ya, karena dia ingin mengendalikan semuanya gitu ya, sesuai berjalan dengan keinginan dia atau harapan dia gitu loh ya. Maksudnya ya pokoknya bisa dibilang mungkin orang ini keluar masuk dalam hubungan juga gitu ya. Jadi kayak dengan kamu iya, kemudian mencari yang lain juga iya gitu ya, istilahnya seperti itu gitu. Tapi ternyata um, itu justru apa ya, kayak nggak membuat dia merasa seneng gitu ya atau bahagia gitu istilahnya. Karena aku lihat di sini ada Five of Pentacles ya.
dia merasa kehilangan kamu ternyata gitu. Awalnya mungkin dia ngerasa ketika hubungan ini sudah nggak ada atau putus gitu ya, dia bisa mencari yang lain ya, kayak bisa cari pilihan lain gitu ya, petualang istilahnya gitu ya, atau cari yang lebih baik dari kamu, mencoba untuk melepaskan kamu di sini, let go ya, move on gitu ya. Tapi ternyata ada situasi dimana justru dia ingin balik lagi gitu ya. Mungkin di sini kayak ada yang putusnya itu karena terburu-buru gitu ya, jadi kayak dengan marah, dengan kesel gitu ya, jadi tidak berpikir panjang seperti itu ya. Tapi ternyata setelah kalian sudah nggak komunikasi, sudah berpisah, itu justru dia ingin kembali ya, ada passion di sini. Jadi kayak dia ini masih punya perasaan sayang, punya perasaan cinta gitu, tapi awalnya mungkin untuk sebelumnya itu karena masih ada rasa marah, kesel, itu dia tidak, mungkin nggak ngejar kamu atau nggak mempertahankan kamu gitu ya, karena dia masih mementingkan egonya dia gitu. Dia berharap kamunya yang mungkin kayak mau mau mempertahankan dia lah, katakanlah seperti itu ya. Tapi justru kamu juga kayaknya pergi gitu ya, kayak ibaratnya putus ya udah putus gitu, istilahnya kayak gitu loh ya. Tapi di sini dia merasa kehilangan kamu banget ya. Passion di sini, perasaan dia ke kamu tuh masih besar ya. Dia masih punya passion, gairah, semangat di dalam hubungan gitu ya. Dan dia merasa kehilangan kamu. Untuk beberapa di sini aku ngerasa kayak ada yang sudah menikah ya, seperti itu. Dan ada situasi dimana mungkin pasangan kamu ini orangnya terlalu mengontrol kamu atau mengendalikan kamu, istilahnya kayak gitu ya, sehingga kamu merasa tidak nyaman dengan dia. Mungkin ada yang seperti itu, dan sehingga kalian mungkin sering berantem, sering berbeda pendapat, pokoknya sering ya, mungkin kamu kayak sering bertengkar gitu ya, sehingga hubungan kamu saat ini mungkin lagi sedang ada masalah gitu ya. Gak ada komunikasi, ada yang pergi meninggalkan rumah gitu, istilahnya kayak gitu ya. Tapi di sini kayak pasangan kamu ini meskipun terlihat cuek ya sama kamu, sebenarnya dia juga sering stalking kamu gitu ya, kayak cari tahu kabarnya kamu kayak gimana, kamu bagaimana gitu istilahnya ya, seperti itu. Dan dia berharap di sini bisa bersama lagi ya, bisa kembali lagi gitu, karena dia ingin, the magician di sini ingin mengulang lagi gitu ya, kayak ingin adanya suatu keajaiban gitu ya, kalian bisa bersama lagi, ada peluang lagi, dan di sini akan mewujudkan mimpi-mimpinya kalian bersama gitu. Karena sebenarnya pasangan kamu ini merasa kehilangan kamu gitu loh. Ada yang di sini perbedaan kota, pulau, negara, adat, budaya, agama, ada yang seperti itu ya, ada hubungan yang jarak jauh gitu. Tapi dia ini sering stalking kamu ya, cari tahu kamu lewat sosial media juga gitu loh, karena dia ingin menghubungi kamu lagi. Di sini yang aku lihat ya, dia sedang cari tahu kabarnya kamu gitu ya. Kalau kamu dan dia lagi sedang jauh ya, ada jarak gitu, kayak LDR gitu ya. Tapi dibilang LDRan sih ya seperti yang aku bilang tadi ya, mungkin kamu sudah berpisah dengan dia tapi hubungannya kayak ngegantung gitu, gak ada kejelasan gitu. Jadi situasinya kayak bingung gitu ya, membuat kamu kayak gimana gitu ya, kayak berkabut gitu hubungan kamu dengan dia, gak jelas pokoknya gitu ya. Karena sebenarnya seseorang ini tuh pengennya kamu gitu loh ngubungin dia dulu gitu sebenarnya, seperti itu. Mungkin dia diam itu karena mencoba untuk katakanlah menarik perhatian kamu gitu, dia ingin tahu effort kamu gitu, perjuangan kamu seperti itu ya, kamu seperti apa kayak gitu ya. Orang ini terlalu banyak ekspektasi sebenarnya tentang kamu ketika kalian sedang gak komunikasi ini, karena dia mikirnya nanti kamu pergi juga akan kembali lagi kok, kayak gitu loh istilahnya ya. Tapi ternyata enggak,
seperti itu gitu. Dan di sini aku juga ngeliat ada yang beberapa, ini untuk yang option kedua ini kalian belum berpisah ya. Jadi kalian itu dalam satu hubungan, terutama di dalam hubungan rumah tangga. Di sini mungkin ada situasi yang dimana akan sedikit memicu emosi di sini ya. Karena ada situasi dimana kayak gini loh. Mungkin pasangan kamu di sini punya terlalu banyak keinginan gitu ya. Terlalu banyak menuntut sama kamu gitu, atau kamu yang menuntut pasangan. Ingat, bisa vice versa ya di sini energinya. Dan kamu ingin semua keinginan kamu tuh dipenuhi oleh pasangan kamu. Dan ketika semua itu nggak terpenuhi, kamu tuh kayak marah gitu loh. Ya, jadi seolah-olah kamu tuh ingin mengendalikan pasangan kamu. Harus menjadi seperti ini. Pokoknya apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu katakan itu pokoknya dia harus ikut gitu. Ya, seperti itu. Ya, sedangkan pasangan kamu kayaknya di sini sudah mulai merasa kayak apa ya, dengan sikapnya kamu itu kayak agak kesel gitu loh ya, karena kayak kekanak-kanakan gitu ya, kayak anak kecil gitu loh, seperti itu. Mungkin akan ada sedikit pertengkaran antara kamu dengan pasangan kamu di sini, terutama berkaitan dengan finansial ya, atau materi gitu. Seperti yang gue bilang tadi, mungkin pasangan kamu ini tidak cukup untuk bisa memenuhi semua keinginan kamu atau kebutuhan kamu, katakanlah seperti itu. Tapi di sini aku lihat bukan kebutuhan sih ya, lebih ke keinginan kamu. Kamu ingin semua apa yang kamu inginkan tuh dipenuhi gitu loh. Padahal di sini pasangan kamu ini sudah bekerja keras ya, aku lihatnya. Dengan adanya magician, dia sudah berusaha untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan di sini. Cuman mungkin kamu kayak masih saja kamu nuntut gitu loh. Ya. Jadi hati-hati di situ, karena kalau enggak nanti hubungan kamu dengan pasangan kamu akan ada sedikit masalah gitu ya. Kayak ada pengabaian gitu di sini. Ya, karena dia marah, karena dia kesel, akhirnya kamu diabaikan gitu loh ya. Jadi hati-hati di situ, jangan terlalu menuntut pasangan, atau dianya terlalu kecewa sama kamu sehingga mungkin dia memilih untuk, kalau ninggalin sih enggak ya, tapi bisa saja juga gitu, karena Five of Pentacles ini juga bisa dibilang kayak meninggalkan rumah gitu loh, tapi bukan untuk berpisah ya, mungkin kayak dia butuh untuk bisa menenangkan diri juga bisa, atau memang biasanya kalau orang bertengkar di dalam hubungan rumah tangga ya, kalau dia nggak tahan memang pasti akan keluar dari rumah gitu loh, kayak gitu loh istilahnya. Jadi hati-hati di situ nanti ya, hati-hati dengan ucapan kamu, dengan kata-kata kamu di sini ya gitu. Hati-hati dengan apa yang kamu ucapkan di sini agar tidak menyakiti hati pasangan kamu gitu, karena The Moon ini orangnya tuh mungkin kayak lebih tertutup gitu ya, dia mungkin nggak bisa mengkomunikasikan apa yang dia rasakan, tapi lebih mendem gitu ya. Jadi bisa dibilang pasangan kamu ini sebenarnya tidak begitu apa ya, tidak begitu buruk lah, karena dengan adanya financial and career dengan The Magician itu kayak, dan juga Knight of Swords dari semua kartu ini itu juga menunjukkan bahwa dia itu sudah berusaha gitu loh untuk bisa memenuhi semua keinginan kamu gitu loh ya, apa yang kamu inginkan gitu, kayak sudah menjadi seperti yang kamu maukan gitu loh. Tapi mungkin di kamunya kayak masih selalu menuntut gitu, kayak masih kurang kayak gitu loh ya, seperti itu. Jadi kamu harus bisa melihat di sini ya, antara seseorang itu benar-benar sayang sama kamu dengan enggak gitu loh. Bukan karena dia nggak bisa memenuhi keinginan kamu, terus kamu bilang dia nggak sayang, dia nggak cinta kayak gitu. Jangan seperti itu ya. Kamu harus bisa melihat perjuangan dia juga gitu dari sisi lain, meskipun tidak dari segi itu. Karena di sini aku lihat dia sudah berusaha gitu ya. The Magician, dia berusaha sebaik mungkin gitu ya, untuk bisa menarik perhatian kamu, untuk bisa memenuhi segala keinginan kamu, katakanlah seperti itu gitu. Karena dia benar-benar ingin mempertahankan hubungan gitu ya, kayak passion di sini. Dia sayang sama kamu, cinta gitu ya, seperti itu.
ya. Mungkin caranya agak berbeda gitu ya, karena mungkin kamu ada perbedaan latar belakang di sini ya, pola asuh juga gitu, seperti itu. Hmm, bisa saja kayak dari kata-katanya mungkin ya, kata-kata dia yang mungkin em, kayak ngebandingkan kamu dengan yang lain, bisa saja seperti itu ya. Itu sebenarnya bukan maksud dia gitu ya, tapi karena dia sudah kesel karena kamu mungkin terlalu banyak menuntut, sedangkan dia mungkin juga ada punya masalah di sisi lain gitu ya. Katakanlah dia punya masalah seperti yang aku bilang tadi di pekerjaan gitu ya, karena finansialnya mungkin tidak cukup bagus gitu ya. Uh, atau tidak ya, pokoknya katakanlah uangnya itu enggak, penghasilannya tuh nggak begitu besar gitu ya, istilahnya kayak gitu. Karena di sini aku juga ngeliat Five Pentacles ini bisa kesulitan keuangan gitu loh. Jadi karena tuntutan dari kamu, sedangkan dia juga ada masalah di pekerjaan atau keuangan, itu jadinya kan kayak apa ya, kacau gitu loh, di pikiran dia tuh kayak kacau gitu loh istilahnya gitu. Sedangkan dia nggak bisa mengendalikan emosinya gitu loh ya. Jadi perlu diperhatikan di situ nanti untuk kamu, terutama di sini yang sudah berkeluarga. Jangan bersikap seperti kekanak-kanakan ya, seperti anak kecil gitu. Hmm, bebaskan pikiran negatif ya tentang pasangan kamu gitu. Karena Page of Swords ini juga seseorang yang curigaan, lebih percaya omongan orang gitu ya, gampang dihasut ya gitu istilahnya ya. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu, Sagittarius. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Sekian dulu bacaan dari aku. Terima kasih, sampai jumpa.